Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Rafa Kusuma Praja dengan NIM C241. Di sini saya akan sedikit membahas apa yang sudah saya pelajari selama satu semester ini mengenai bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman yang saya ingin jelaskan pada saat ini yaitu adalah Python. Nah, untuk mengenal apa itu Python, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai Python. Python adalah bahasa pemrograman komputer yang umumnya digunakan untuk membuat situs, software atau aplikasi, mengotomatiskan tugas, dan melakukan sebuah analisis data. Bahasa pemrograman ini termasuk bahasa tujuan umum. Artinya, ia bukan khusus untuk masalah tertentu saja. Nama Python sendiri berasal dari Monty Python. Ketika Guido van Rossum membuatnya, dia juga sedang membaca skrip sirkus terbang Monty Python BBC. Menurutnya, nama itu singkat dan sedikit misterius. Karena itulah, sang pencipta pemrograman membuat itu. Lalu, dengan adanya Python, tentu saja memudahkan para programmer untuk membangun sebuah tadi yang sudah disebutkan aplikasi, contoh dengan banyaknya aplikasi sekarang di era digital. Salah satunya e-commerce, ya, aplikasi game. Seiring berkembangnya zaman, semakin banyak aplikasi-aplikasi yang tersedia untuk para user, dan itu sangat membantu tentunya. Baik, Python ini juga memiliki uh, coding ya ataupun bahasa pemrograman yang nantinya akan saya lampirkan. Contoh bahasa pemrograman tersebut diaplikasikannya untuk apa? Karena di sini saya mahasiswa manajemen sumber daya perairan akan mengaplikasikannya dalam bidang atau disiplin ilmu yang saya pelajari. Baik, berikut adalah salah satu contoh pengaplikasian bahasa pemrograman Python terhadap disiplin ilmu manajemen sumber daya perairan. Nah, di sini tertera, saya pernah membuat program konversi suhu dari Celsius ke Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Oke. Nah, keuntungannya apa sih? Jadi keuntungan dengan membuat program ini sangat memudahkan kita dan tidak lagi untuk mengkonversi secara manual. Hanya membuat program, run, masukkan nilai atau angka, kita tinggal run, akan keluar hasilnya. Seperti itu. Jadi, dengan adanya bahasa pemrograman Python ini tentu sangat memudahkan ya dalam disiplin ilmu manajemen sumber daya perairan. Nah, di sini kita membuat sebuah program itu mengkonversi ya. Oke, di sini kita memasukkan perintah. Oke, di sini ada C ya, float, input, masukkan nilai dalam Celsius ya. Tentu bagian-bagian seperti tanda petik sama dengan dan tanda kurung, buka kurung atau tutup kurung tentu sangat diperhatikan ya, karena jika miss saja satu terlewat ataupun kelebihan, itu akan membuat program tidak bisa dijalankan atau tidak bisa di-run secara keseluruhan. Oke. Sudah. Lalu selanjutnya print. Print tentu tujuannya untuk mencetak si program tersebut. Print suhu dalam Celsius. C kurung. Nah, setelah program ini dibuat, nanti akan muncul hasil ya di di samping dari layar ini nanti akan muncul. Nanti kita akan memasukkan angka di situ. Oke, sebelumnya ada operasinya. Operasi sini R, nilai Reaumur. Nilai Reaumur contoh memasukkan 0,8 dikali Celsius. Lalu nilai Fahrenheit-nya sama dengan kurung 9 per 5 kali Celsius kurung tambah 32. Lalu Kelvin sama dengan Celsius ditambah 273. Dari mana angka-angka ini? Ini sudah ketentuan, teman-teman. Bisa saja teman-teman cari di beberapa literatur ataupun di beberapa search engine untuk memastikan. Karena kan konversi tersebut juga ada panduan dan tuntunannya ya secara global universal tentunya. Nah, jika sudah, nanti nilai Celsius tersebut kita tinggal memasukkan saja angkanya. Nanti otomatis
terinput dan juga otomatis menghitung secara matematisnya dan akan menghasilkan angka yang kita inginkan, kita harapkan. Misalkan nanti Celsiusnya taruhlah 30 gitu. Nanti secara otomatis akan terkonversi dari Celsius ke Reaumur, misalkan dari Celsius ke Fahrenheit, dari Celsius ke Kelvin, ataupun sebaliknya. Jadi yang perlu diperhatikan yaitu bagaimana kalimat-kalimat dan juga atribut ataupun tanda-tanda yang ada di pemrograman tersebut. Ya, itu sangat diperhatikan karena jika balik lagi, jika terjadi miss, jika terjadi seperti kekurangan tanda baca ataupun kekurangan tanda-tanda yang lainnya, itu akan menimbulkan kesalahan ya, menimbulkan sebuah error. Nah, itu tentunya teman-teman harus memperhatikan. Lalu setelah sudah, untuk sama dengan itu memberikan, mohon maaf, tanda hashtag itu memberikan perintah komentar. Jadi itu tidak menginput dari data tersebut ya, hanya memberikan komentar. Hasil print konversi suhu dari Celsius ke Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin adalah sebagai berikut ya. Garis miring N R sama dengan, lalu R, lalu N garis miring N F sama dengan, lalu F, lalu garis miring N K sama dengan, lalu K. Dan ini bisa dijalankan. Ini berhasil untuk programnya. Untuk melihat hasilnya, lihat pada slide berikut. Nah, berikut adalah hasil running ya dari program yang sudah dijalankan. Di sini masukkan nilai suhu dalam Celsius. Saya ambil contoh, masukkan nilai angka 40. Suhu dalam Celsius 40. Lalu konversi suhu dari Celsius ke Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin adalah Reaumur 32,0, Fahrenheit 104,0, Kelvin 313,0. Nah, itu adalah bentuk dari hasil program yang sudah dibuat dan sudah di-running, sudah dijalankan dengan menghitung secara otomatis, ya, secara matematis tentunya ya. Nah, sangat mudah bukan? Tentu, karena dengan adanya bahasa pemrograman ini, tentu sangat bagi saya sebagai mahasiswa manajemen sumber daya perairan dengan disiplin ilmu seperti demikian, sangat berguna bagi dalam penelitian nanti tentunya untuk perhitungan, untuk menganalisis data, karena tidak perlu manual, teman-teman. Jadi, kita hanya memasukkan perintah saja. Di luar dari itu, tentu menggunakan bahasa pemrograman Python, menurut saya pribadi, itu lebih rumit ya, ketimbang dengan beberapa bahasa pemrograman lainnya. Karena ada hal-hal dan step-step yang harus diperhatikan oleh teman-teman tentunya, yang nantinya bisa menjadikan sebagai acuan gitu ya. Jadi bahasa pemrograman Python memudahkan bagi teman-teman untuk mengerjakan sesuatu ya yang berhubungan dengan pembuatan website, pembuatan formula rumus ya, dalam mungkin teman-teman dalam kerja di dunia kerja nantinya bisa mengolah data dengan cepat seperti itu. Tapi balik lagi, bahasa pemrograman Python cukup sulit atau rumit dipahami itu. Tentunya dengan belajar sungguh-sungguh dan juga dengan bisa mempelajarinya ya dengan otodidak, karena sekarang kan zaman digitalisasi tentunya ya, sangat mudah mencari informasi dimanapun ya, tinggal kitanya saja nih mau atau tidak. Dan tentunya butuh seorang mentor ataupun teman yang mau diajak belajar bersama dalam memahami bahasa pemrograman Python ini. Itu gambaran ya dari pemrograman, bahasa pemrograman yang itu salah satu contoh aja gitu. Masih bisa dikembangkan dan masih sangat bisa dikembangkan nantinya. Mungkin bisa nanti habis dari konversi bisa langsung dimasukkan ke dalam sebuah analisis data, bisa nanti langsung dialokasikan ke hal-hal yang tujuannya mengikat ya, dan bisa langsung mengolah data tersebut gitu yang tadinya
yang tadinya butuh waktu sehari 2 hari dan dengan menggunakan bahasa pemrograman Python singkat, hanya beberapa menit, ya, beberapa jam, tentu sangat mudah tentunya ya. Tapi balik lagi, butuh effort untuk belajar, ya, balik lagi belajar. Dan saya juga bukan expertnya ya. Mungkin masih ada yang lebih lebih memahami gitu ya daripada yang saya lakukan. Ini dasarnya saja gitu bagi saya. Karena jika memang teman-teman ingin mendalami lagi, silakan untuk mempelajarinya secara serius, secara seksama ya. Tentunya ini butuh waktu ya, tidak tidak instan tentunya ya mempelajari bahasa pemrograman ini. Dari Oke, selanjutnya saya akan memberikan insight tentang bahasa pemrograman Python ini. Nah, insight yang saya dapat dalam mata kuliah ini yaitu betapa pentingnya bahasa pemrograman di era digitalisasi. Tentu ini sangat berguna bagi saya ke depannya untuk mendalami karena kita tahu semua era digitalisasi arus informasi berjalan secara kontinuitas ya, berjalan cepat karena semua informasi ada tinggal kita mau nyari iya atau enggaknya gitu. Nah, dari yang sudah saya dapatkan dan juga tentunya pengaplikasiannya dalam disiplin ilmu saya sangat berguna dan bermanfaat tentunya. Dari yang sudah saya pelajari, yang dari para asisten praktikum mengajarkan, dari para dosen, tentu itu sangat bermanfaat tentunya bagi saya untuk membuat penelitian ke depannya nanti. Dengan mengolah data, untuk memasukkan nilai-nilai hasil praktik lapang ya, yang nantinya dijadikan sebagai tugas akhir saya gitu, tugas akhir skripsi. Seperti itu. Harapannya dengan adanya bahasa pemrograman Python ini bisa menjadikan teman-teman itu terpacu untuk bisa belajar nih. Karena ini benar-benar saya mengapa ya? Menganggapnya ini adalah sebuah anugerah gitu. Karena gratis. Tidak kalau kalian mau serius mempelajarinya ya, kalian bisa melihat di YouTube ya, di platform-platform lain seperti Instagram, Facebook, Twitter, X, itu sangat berguna tentunya. Jadi harapan saya untuk teman-teman juga ya bisa lebih berani untuk mendalami ilmu-ilmu tentang bahasa pemrograman ya. Tenang, semua bermula dari hal yang kecil dulu ya. Saya percaya proses yang saya lalui itu ya dari hal kecil dulu. Kita harus menghargai hal kecil. Jangan ragu dan jangan minder karena baru memegang bahasa pemrograman, tidak apa-apa, tidak masalah. Start dari sekarang atau tidak sama sekali. Jadi itu pentingnya bahasa pemrograman di era digitalisasi sekarang ini ya. Kalau orang-orang bilang itu di zaman now ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan ya, insight mengenai bahasa pemrograman Python yang sudah saya pernah buat programnya di dalam mata kuliah ini selama 1 semester. Sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.